Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titus Suranti, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Agribisnis Pak. Saya akan melaksanakan praktik mata kuliah studi kelayakan agribisnis, di mana saya akan mewawancarai Bapak terkait analisis aspek non finansial Pak, untuk usaha pembibitan buah bibit durian Bapak. Baik, yang pertama Pak, untuk aspek pasar, siapa target konsumen utama bibit durian Bapak? Baik, kalau awal itu paling di pengadaan desa ataupun pengadaan seperti kementerian atau dari dinas-dinas kehutanan. Bagaimana tren permintaan bibit durian dalam beberapa tahun terakhir Pak? Alhamdulillah cukup stabil. Berarti tahun lalu lancar ya Pak? 2 tahun terakhir ini alhamdulillah lancar. Baik. Apa estimasi pangsa pasar yang dikuasai saat ini Pak, dibandingkan penangkar bibit lain? Kalau saat sekarang ya lumayan, mungkin bisa mencapai ratusan ribu. Baik. Selanjutnya Pak, strategi pemasaran apa yang digunakan Pak? Pemasaran langsung di kebun, media sosial kah? Atau ada kerjasama Pak dengan dinas pertanian? Biasanya ada dinas pertanian yang kita tangani kerjasama. Tapi biasa juga Pak di-upload di sosial media? Biasa juga kita promosikan melalui sosial media, mau itu Facebook ataupun TikTok. Ya Pak, selanjutnya itu Pak, untuk aspek teknis dan produksi, yang pertama Pak, mengapa lokasi ini dipilih sebagai tempat pembibitan Pak? Nah, sini lokasinya cukup strategis. Kemudian Pak, berapa kapasitas produksi maksimal bibit dalam satu siklus Pak? Biasanya itu sampai ratusan ribu. Oh ya, ratusan ribu Pak. Ini lokasi Bapak punya banyak lokasi ya Pak? Ya, ada beberapa, mungkin ada sampai 5 lokasi. Kan biasa satu lokasinya seperti itu yang tadi ya Pak, yang di biasa di lokasi sana. sana. Bagaimana tahapan proses produksi bibit Pak? Kita penyemaian biji di awal-awal tahun, kemudian kita masuk tahap okulasi itu paling di bulan-bulan 3 bulan 4, dan pemasarannya itu biasa di akhir tahun. Berapa banyak bahan baku yang dikelola dalam satu siklus Pak? Ya, biasanya itu kita bawa sampai ratusan ribu, begitupun dengan stek mata Untuk mata tunas itu, tunas itu. Baik. Selanjutnya itu untuk aspek manajemen dan hukum ya Pak. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi usaha ini? Siapa yang bertanggung jawab atas teknis penyambungannya, dan siapa yang mengelola ke pemasaran Pak? Kalau teknis penyambungannya itu saya pribadi dengan teman-teman. Kelola pemasaran Pak? Pemasaran saya sendiri. Untuk bekerja sama begitu ya Pak? Kerjasama dengan Beberapa lembaga-lembaga. Berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? Apakah menggunakan sistem upah harian Pak untuk perawatan rutin atau sistem beruang untuk tenaga ahli okulasi? Kalau untuk okulasinya itu sendiri kita memakai beberapa tenaga seperti 10 orang lah untuk membantu mempercepat proses okulasi. Kalau di masalah perawatan paling 2-3 orang saja. Untuk upahnya itu Pak, per hari? Per hari. Pertanyaan selanjutnya Pak, izin apa saja yang sudah dimiliki oleh usaha ini Pak? Kalau untuk isinya kita sudah memiliki akte pendirian sebagai badan usaha, dan mungkin tahun ini juga akan keluar sertifikat kompetensi sebagai produsen pengadaan bibit. Selanjutnya Pak, untuk aspek sosial dan lingkungan. Pertanyaan pertama ya Pak, apakah keberadaan pembibitan ini membantu menciptakan lapangan kerja? Iya, alhamdulillah sangat membantu. Kemudian Pak, bagaimana Bapak mengelola limbah hasil produksi? Misalnya itu sampah, sisa polybag, sisa pemangkasan dahan, atau bekas media tanam Pak? Kalau untuk sampahnya itu kita siapkan lubang saja untuk pembuangan. Jadi dijadikan kompos ya Pak? Kompos. Sekian pertanyaan saya Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih Pak.